Baik, soal yang pertama. Nasionalisme merupakan sikap yang menunjukkan rasa cinta kepada tanah air tanpa merendahkan bangsa lain. Nasionalisme juga diartikan sebagai suatu paham yang menganggap kesetiaan tertinggi setiap warga negara yang ditunjukkan dengan adanya loyalitas dan pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Munculnya kaum terpelajar menjadi salah satu faktor munculnya nasionalisme di Indonesia. Hal ini disebabkan karena nasionalisme menjadi latar belakang terbentuknya organisasi pergerakan. B. Pemuda terpelajar memberikan peluang untuk ikut serta dalam kancah politik dan menyatukan suara dalam Sumpah Pemuda. Atau C. Adanya peran aktif kaum terpelajar dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui aksi-aksi perlawanan. D. Memudahkan untuk meraih kemerdekaan. Atau E. Pendidikan yang tinggi akan memunculkan orang-orang besar seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Kira-kira yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah yang B. Pemuda terpelajar memberikan peluang untuk ikut serta dalam kancah politik dan menyatukan suara dalam Sumpah Pemuda. Ini lebih spesifik ya, dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu menandai langkah besar menuju kesadaran nasional dan perlawanan terorganisir terhadap penjajah. Selain itu, dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ini pertama kalinya dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Waktu itu dikumandangkan melalui biola ya, jadi hanya instrumen karena takut terdengar oleh tentara kolonial. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan kapan pertama kali dikumandangkan lagu Indonesia Raya, pada tanggal 28 Agustus 1928. Baik, kita ke soal berikutnya. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menunjuk kesetiaan tertinggi setiap warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan kehormatan terhadap tanah air. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, terutama sila ketiga Pancasila dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kecuali ya. A. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. B. Memiliki rasa cinta terhadap tanah air. C. Bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. D. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Atau E. Setia kepada Pancasila sebagai simbol negara. Kira-kira yang mana, teman-teman, jawabannya? Oke, boleh teman-teman tulis di kolom komentar jawabannya, jangan takut salah ya. Kita Oke, ada yang jawab. Bocor ya. Oke. Soal nasionalisme yang bikin males. Kenapa? Soalnya panjang banget. Semangat nasionalisme itu tertuang dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, teman-teman. Dengan cirinya seperti adanya rasa cinta terhadap tanah air. Oke, berarti yang B itu masuk ya, teman-teman. Kemudian rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Oke, yang A juga masuk. Kemudian bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Maka jawabannya adalah yang E. Setia kepada Pancasila sebagai simbol negara. Bukan dari bagian sila ketiga ya, mungkin bagian dari sila-sila yang lain. Ini apa tuh? Jawabannya benar semua, tapi ada yang berbeda. Kita coba di soal yang lain ya. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu negara yang mempunyai kesamaan cita-cita dan tujuan bangsa serta kesamaan kebudayaan dan wilayah.
Nasionalisme harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk siswa atau pelajar. Adanya sikap nasionalisme yang tumbuh di dalam diri seorang memiliki peranan kuat dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan suatu negara. Berikut adalah sikap nasionalisme yang dapat dilakukan oleh seorang siswa di lingkungan sekolah, kecuali kalau kecuali itu enak ya, jadi kita milih aja yang nggak bagus gitu. Kecuali kalau seperti yang tadi ya, yang bagus semua, kita harus tahu dulu yang termasuk ke sila tersebut tuh yang mana. Yang A, mengikuti upacara bendera pada hari besar kenegaraan. D, menghormati semua guru dan penjaga sekolah. C, menggunakan fasilitas sekolah dengan baik dan ikut menjaganya. D, memilih-milih dalam pertemanan, berteman hanya dengan orang yang memiliki kepercayaan yang sama. Atau E, rajin belajar. Oke, kira-kira yang mana ini? Ini mah gampang ya. Kira-kira yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu memilih-milih dalam berteman. Berteman hanya dengan orang yang memiliki kepercayaan yang sama. Oke, ini berarti kurang apa? Tidak toleransi. Baik, kita ke soal berikutnya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Di dalam Pancasila, nilai akan nasionalisme juga tertanam sebagai bentuk sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa dan negara. Sikap nasionalisme erat kaitannya dengan Pancasila, terutama sila Oke, ini juga gampang ya. A, ketuhanan yang Maha Esa. B, kemanusiaan yang adil dan beradab. C, persatuan Indonesia. D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Atau E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya gak usah dibaca sih, udah diurutannya. Kira-kira yang mana teman-teman? Ya benar ya, persatuan Indonesia yang C. Nasionalisme itu erat kaitannya dengan sila ketiga persatuan Indonesia. Jika kita pilihan jawabannya dengan simbol, kita harus tahu ya, yang satu itu adalah bintang, yang kedua itu adalah rantai, kemudian yang ketiga itu adalah pohon beringin, yang keempat itu kepala banteng, yang kelima itu adalah padi dan kapas. Oke. Karena siapa tahu dapat pilihan jawabannya itu simbol-simbolnya ya, bukan sila-silanya, bukan juga tulisannya. Baik, kita ke soal berikutnya. Nasionalisme merupakan perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme juga diartikan sebagai suatu keinginan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Rasa nasionalisme wajib dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Berikut adalah bentuk sikap yang bertolak belakang dengan nasionalisme kecuali. Oke, bertolak belakang dengan nasionalisme kecuali berarti yang sikap nasionalisme ya. A, lebih mementingkan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, berarti bukan ya. Yang A bukan. Yang B, lebih mementingkan kehidupan keluarga, juga bukan. Kemudian yang C, menggunakan segala cara demi tujuan, juga bukan ya. Tidak boleh menggunakan hal-hal yang tidak baik. Kemudian memiliki prinsip sendiri dan berpegang teguh pada pendirian. Coba kita yang E, mengawasi lingkungan dan interaksi anak di lingkungan sekitar ya. Jadi lebih ke yang E ya teman-teman ya, yang memiliki jiwa nasionalisme. Oke. Baik, kita ke soal berikutnya. Terorisme berkedok agama yang terjadi di Indonesia membuat prihatin dan geram berbagai pihak. Aksi-aksi kekerasan membuat masyarakat semakin waspada dan merasa kehilangan rasa aman. Salah satu ancaman terorisme yang marak terjadi di Indonesia adalah aksi teror bom di sejumlah tempat, terutama terjadi di berbagai tempat ibadah. Aksi terorisme ini sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, terutama sila yang dilambangkan dengan aksi terorisme. Di sini ada kata berkedok agama. Kira-kira yang keberapa, sila keberapa teman-teman?
suaranya di mute Mas Anton ya. Oh ya, maaf. Tadi di mute. Sorry. Oke. Pancasila merupakan pilar ideologi negara. Oh, yang tadi jawabannya ini ya, yang A ya. Yang tadi jawabannya yang A. Oke, maaf ke mute. Oke. Soal berikutnya. Pancasila merupakan pilar ideologi negara Indonesia. Peranan Pancasila dalam kehidupan bernegara adalah sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, perjanjian luhur, sumber hukum, cita-cita, dan tujuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya bentuk sikap dari pengamalan Pancasila. Sila keempat adalah, sila keempat itu bunyinya apa ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. A. Setiap masalah keluarga diselesaikan melalui musyawarah. B. Saling menghormati guru dan teman. C. Saling tolong-menolong jika ada yang lain mengalami kesulitan. D. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Atau E. Menunjukkan sikap toleransi antar sesama warga. Oke, kira-kira yang mana? Ya benar ya, musyawarah. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau yang B, C, D itu adalah sila kedua ya. Sila kedua. Yang E itu sila pertama. Oh, untuk butir-butir Pancasila itu kan berhubungan dengan soal-soal tentang pengamalan Pancasila. Sepertinya sudah diposting di modul ya teman-teman. Di modul itu ada modul 1 itu ada soal, kemudian di bawahnya itu ada butir-butir pengamalan Pancasila. Baik, soal berikutnya. Salah satu tersangka dugaan korupsi penyertaan modal di perusahaan umum daerah Perumda di Kabupaten Penajam Pasir Utama, Karim Abidin diduga menggunakan uangnya untuk trading forex. Trading forex merupakan kegiatan jual beli mata uang asing yang umumnya dilakukan secara online. Karim Abidin juga menerima sebesar 1 miliar dipergunakan untuk forex, trading forex. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang termasuk Karim Abidin. Mereka adalah Abdul Ghafur Mas'ud selaku Bupati PPU periode 2018-2023, Direktur Utama Perumda Beneo Taka Energi Baharun Genda, dan Direktur Utama Beneo Taka Herianto. Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar 14 miliar. Maraknya kasus korupsi ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke. Nah ini teman-teman, ini kan bacaannya panjang ya. Tadi kan kalau saya baca itu menghabiskan waktu ya, kurang lebih 20 detik mah habis untuk baca soal doang. Jadi kita cukup baca soalnya saja di sini. Maraknya kasus korupsi ini tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke. Ya ini kan sudah cukup menjelaskan di narasi yang di atas panjang ini. Ya, korupsi adalah yang karena tidak adil ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tidak menggunakan hak milik yang merugikan orang lain. Oke. Soal berikutnya. Oke. Kita baca pertanyaannya dulu. Sikap tersebut merupakan wujud sikap dari pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila yang dilambangkan dengan sikapnya kita belum tahu, otomatis kita harus baca dulu soalnya. Menghormati lambang negara seperti bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan terhadap negara dan rasa kebanggaan sebagai warga negara. Sikap ini mengajarkan pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa meskipun terdapat perbedaan dalam berbagai hal. Oke, kira-kira ini sikap yang dilambangkan dengan apa? Oke, ini sila keberapa sebenarnya? Ini mengacak ya teman-teman ya. Sila keberapa? Di sini ada mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Berarti sila ketiga. Sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin.
rantai itu sila kedua ya. Sila kedua. Kemudian padi dan kapas itu sila kelima. Bintang itu sila pertama. Kemudian kepala banteng itu sila keempat. Ini diacak ya. Jadi kita tidak bisa, harus hafal teman-teman. Tidak bisa mengurutkan. Baik, soal berikutnya. Donor darah merupakan salah satu cara untuk membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Selain membantu orang lain, donor darah juga dapat memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh pendonor, baik secara fisik maupun secara mental. Kegiatan donor darah merupakan salah satu bentuk pengamalan dari Pancasila, terutama sila keberapa? Sila keberapa kira-kira teman-teman? Ya, sila kedua ya, gampang ya. Baik, soal berikutnya adalah soal tentang tes intelijensia umum ya teman-teman. Sudah siap buku dan catatannya ya, jadi biar kalau mau belajar itu tersusun gitu. Misalnya hari ini belajar ini, kemudian kita di hari berikutnya mau belajar lagi, tinggal buka lagi rumusnya bagaimana. Dan di sini saya akan membagi soalnya itu ke dalam soal cerita dan soal perbandingan kuantitatif. Memang di kemarin itu sedikit sekali tentang kecepatan, jarak dan waktu atau persen-persenan gitu. Tapi dimasukinnya itu ke perbandingan kuantitatif. Jadi yang kotak-kotak itu tuh. Nanti ada contoh soalnya setelah ini. Kita belajar dulu ininya dasarnya dulu. Oke. Andi meninggalkan kota A pada pukul 7.15 sampai di kota B pukul 10.45. Jika dia mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan dia beristirahat selama 1 jam untuk makan, berapa kilometer jarak kota A ke kota B? Jadi ini maksudnya ke soal cerita. Ada ya soal cerita mungkin dapat 3 atau 4, tapi bisa saja dapatnya kecepatan, kemudian dapatnya itu tentang aritmetika sosial atau tentang bukan silogisme, permutasi atau kombinasi. Nah, kita hitung dulu jaraknya teman-teman ya. Jadi jarak itu kecepatan dikali waktu. Jadi kita mengenal rumus JKW. Jarak, kecepatan, dan waktu. Jika yang ditanyakannya adalah jarak, maka rumusnya kecepatan dikali waktu. Kecepatan dikali dengan waktu. Jika ditanyakannya kecepatan, maka jarak dibagi dengan waktu. Jarak dibagi dengan waktu. Kemudian jika yang ditanyakannya waktu, maka jarak dibagi dengan kecepatan ya. Jadi waktu di sini jarak dibagi dengan kecepatan. Kemudian yang diketahuinya apa? Yang ditanyakan dulu ya. Yang ditanyakan adalah jarak. Jarak itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. Oke, kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian waktunya berapa? Waktunya itu adalah dari 7.15 ke 10.45 itu adalah 3 jam setengah ya teman-teman ya. Ya, 3 jam 30 menit atau 3 jam setengah. Oke. Kemudian dia beristirahat selama 1 jam, berarti dikurangi 1 jam, maka tinggal 2,5 jam. Jadi jaraknya berapa? Jaraknya sama dengan 60 dikali 2,5 sama dengan 150. Oke, jawabannya adalah yang C. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan? Sebelum kita latihan ke soal berikutnya. Soal berikutnya sama sih, bentuknya seperti ini. Kalau tidak ada, silakan teman-teman kerjakan. Soalnya dimulai dari sekarang. Bentar, saya geser dulu. Tadi ngalangin. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Ini rumusnya seperti tadi kita mengerjakan soal cerita, tapi ini dimasukkan ke dalam perbandingan kuantitatif. Jadi tipe soalnya seperti ini. Walaupun jenisnya perbandingan, tapi kita harus tahu rumus kecepatan. Oke, silakan teman-teman kerjakan.
Teman-teman, saya izin live di TikTok ya, sebentar ya. Paling 30 menit ya. Maksudnya ini saya rekamin ke TikTok. Buat promosi. Baik, ada yang sudah menjawab B. Oke, ada yang sudah menjawab, 2 orang B. Oke. Yuk kita bahas bersama-sama. Dayat mengendarai motor dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam dari kota A menuju kota B. Jika Dayat berangkat dari kota A pada jam 8.45 dan sampai di kota B pukul 11.15 dan Dayat berhenti selama 30 menit untuk istirahat. Oke. A. Jarak kota A ke kota B. B itu 130. Hubungan kuantitas antara A dan B adalah, oke, yuk mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi kita menggunakan rumus yang tadi ya, di mana jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu gitu kan. Ini sebenarnya sih sebagai jembatan keledai aja ya. Kalau rumus sebenarnya itu adalah SVT ya. SVT, tapi ini disingkat aja jarak kecepatan dikali waktu gitu kan. Oke, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 45 km per jam. Berarti saya tulis di sini kecepatannya adalah 45 km per jam. Kemudian waktunya berapa? Waktunya itu kan dari jam 8.45 ke 11.15 itu berapa teman-teman? 3,5 jam ya, 3,5 jam. Tapi dia berhenti selama 30 menit untuk istirahat. Berarti dikurangi 0,5 jam ya, 30 menit itu berarti waktunya hanya 3 jam ya. Yang dipergunakan Dayat untuk melaju. Jadi yang motornya melaju itu hanya 3 jam. Jadi waktunya itu 3 jam. Nah, berarti kita masukkan ke sini aja. Oke, kecepatannya adalah 45 km per jam dikali dengan 3 jam. Maka sama dengan berapa teman-teman? 45 kali 3 itu 135 ya. 135 km. Oke. Oh, sebentar. Oh iya benar, saya salah ya. Oh iya, maaf. Benar berarti 2,2 jam 30 menit ya. Ya maaf. 2 jam 30 menit berarti saya salah di sini. Oke, hapus dulu deh. Oke, terima kasih ya teman-teman. Coba. Berarti di sini 2,5 jam, benar nggak? Ya benar, 2,5 jam, benar 2,5 jam. Berarti di sini masih 2 jam. Oke, berarti di sininya kali 2. 45 kali 2 adalah 90. Oke, maka jawabannya adalah A lebih kecil daripada B. Oke, yang B. Sip. Ya benar, 2,5 jam ya. Saya yang salah ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Rahmat akan membeli sepatu seharga 250.000. Karena hari ini dia ulang tahun, maka dia mendapatkan diskon 20%. Maka harga sepatu yang harus Rahmat bayar adalah, oke, saya langsung mengerjakan dengan cara cepat ya teman-teman ya. Jadi, karena Rahmat mendapatkan diskon 20%, ya kan? Diskonnya itu 20%. Berarti Rahmat itu hanya membayar 80% dikali 250.000. Oke, seperti itu teman-teman. Berarti tinggal 80 per 100 dikali dengan 250.000. Kita sederhanakan, dicoret. Oke, 8 dikali 25 adalah 200. Jadi 200.000. Yang C. Jadi biar tidak perlu menghitung misalnya 20% dari 250.000 itu berapa sih? Oh, berarti 20% kemudian dikali dengan 250.000 gitu kan. Nah, didapatkan 500.000 ya. 50.000 didapatkan 50.000 gitu kan.
kemudian 250.000 dikurangi 50.000 gitu. Ada itu caranya agak memutar ya. Ini cara cepatnya langsung saja. Betul, ini angkanya enak ya, 25 20%, jadi 50.000, apalagi yang sering belanja ya. Kalau misalnya angkanya seperti 30% agak lama juga ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Soalnya sama teman-teman, tapi kalau yang ini kan soalnya tipenya soal cerita. Nah, di soal berikutnya itu di perbandingan kuantitatif. Nah, silakan teman-teman kerjakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, ada yang sudah menjawab B. Oke, ada lagi yang menjawab B. Semuanya menjawab B ya, jadi sepertinya jawabannya hasilnya B. Oke. Deden akan membeli sepatu seharga 150.000 karena hari ini dia ulang tahun. Maka dia mendapatkan diskon 30%. A adalah harga sepatu yang harus dibayar Deden, sementara B adalah 115.000. Hubungan kuantitas antara A dan B adalah, baik karena Deden hanya ini maksudnya mendapatkan diskon 30%, berarti yang harus dibayarnya itu adalah 70%. 70% dari 150.000. Nah, seperti itu. Berarti kita bisa sederhanakan, dicoret ininya ya, coret. Kemudian ininya juga 1, 2. Maka berarti tinggal 7 dikali 15. Ini agak susah nih. 15 dikali 7. Oke, 7 dikali 5 itu 5, bawah 3, 7 kali 1, 7 tambah 3, 100. 10. Nah, jadi 105.000. Oke, 105.000 itu sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar daripada 115.000. Ya, jawabannya adalah yang B, lebih kecil daripada 115.000. Ini tanda gini teman-teman sudah tahu ya, maksudnya. Kalau ini seperti ini tuh lebih besar, seperti ini lebih kecil. Caranya ya kalau ini dikasih garis itu jadi B, huruf B, besar. Kalau ini dikasih garis ini jadi huruf K, jadi kecil. Nah, ini jembatan keledainya ya, barangkali ada yang ini. Ada yang masih kebingungan. Oke, baik. Soal berikutnya. Aris tertarik membeli sebuah handphone seharga 3 juta. Aris mendapatkan promo berupa potongan harga sebesar 750.000. Berapa persenkah potongan yang Aris dapatkan? Oke, jadi 750.000 itu berapa persen dari 3 juta? Oke, ada yang sudah menjawab ya, cepet banget ya. Gampang ini mah. Oke. Jadi bagaimana caranya teman-teman? Misalnya persennya itu kita kasih tanda X gitu kan. X, jadi X dikali 3 juta itu sama dengan 750.000 gitu kan. Nah, seperti ini bisa kita sederhanakan ya teman-teman ya. Oke, jadi kita coret nolnya 1, 2, 3, 4, coret nolnya 1, 2, 3, 4. Maka X sama dengan ya 75 dibagi dengan 300. Oke. Nah, kalau persen itu kan per 100 sih sebenarnya ya teman-teman ya, per 100. Jadi situ per 100. Kalau persen kan per 100. Jadi bisa dicoret ininya. 1, 2, 1, 2. Oke, jadi X sama dengan ininya dicoret. 75 dibagi 3 adalah 25. Ya, jawabannya adalah yang D. Oke. Jawabannya adalah yang D. Oke, ini tipe soalnya soal cerita. Di soal berikutnya kita akan ke perbandingan kuantitatif.
Ya, silakan teman-teman kerjakan. Kurang ke bawah ya. Ada yang sudah menjawab B ya. Oke, ada yang lagi jawab A. Oke, ada yang menjawab B, ada yang menjawab A. Ada yang lain? Rio tertarik membeli sebuah sepeda motor seharga 12 juta. Rio mendapatkan promo berupa potongan harga sebesar 1.800.000. Oke, yang A itu presentasi potongan yang diterima Rio, sementara B itu adalah 12,5%. Oke, kira-kira yang mana nih hubungan antara A dan B? Mari kita hitung bersama-sama. Ya. Yang A aja ya teman-teman ya. A itu berarti presentasi potongan yang diterima oleh Rio. Jadi A per 100 kan, atau X per 100 ya kan? Kalau persen kan per 100 dikali 12 juta itu akan sama dengan 1.800.000. Kita sederhanakan, 1, 2 dicoret, 1, 2 dicoret, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 dicoret, 4 aja deh, 1, 2, 3, 4 dicoret, ini juga 1, 2, 4 dicoret, soalnya kalau dicoret semua habis. Oke, jadi X sama dengan ini dicoretnya hanya 4 ya, 180 dibagi dengan 12. Oke, berapa kira-kira teman-teman? 15% ya teman-teman ya. Begini, 180 dibagi 12. 18 dibagi 12 itu 1. 1 dikali 12 itu 12. 18 dikurang 12 itu 6. 6 dibagi 12 kan nggak bisa turun 0. 60 dibagi 12 adalah 15. Jadi jawabannya adalah 15%. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil daripada 12,5? Oh, jelas ya, lebih besar yang 15%. Jawabannya adalah yang A. Ada yang ditanyakan teman-teman sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih di soal cerita ya. Di tadi soal perbandingan kuantitatif, kemudian soal cerita. Ini dia. Eka membeli boneka seharga 50.000 dan dijual kembali seharga 65.000. Berapa persenkah keuntungan yang diperoleh oleh Eka? Nah, ini berarti harus dihitung dulu keuntungannya berapa. Keuntungan kan berarti harga jual dikurangi harga beli. Berarti di sini keuntungan, saya tulis keuntungan sama dengan 65.000 dikurangi 50.000. Keuntungannya 15.000. Nah, 15.000 ini berapa persen dari 50.000? Ya, gampang ya. 30%. 30%-nya dari mana sih? Dari X per 100 ya. Jadi persen kan per 100 dikali dengan 6 dikali dengan 50.000, maaf, 50.000 itu akan sama dengan 15.000. Nah, kita coba sederhanakan. Berarti di sini 2-nya kita coret, 0-nya 2 dicoret, di sini juga dicoret. Di sini dicoret 2, di sini juga dicoret 2. Maka X sama dengan 15 dibagi dengan 5 ya, sama dengan 30. 150 bukan 15. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Setelah ini kita akan belajar ke perbandingan kuantitatif. Soalnya persis sama seperti yang ini. Oke.
Silakan teman-teman kerjakan. Oke, ada yang sudah menjawab C. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Ayah membeli 1 ekor kambing seharga 2.500.000 dan dijual kembali seharga 3 juta. A. Persentase keuntungan yang diperoleh oleh ayah. B. 20%. Hubungan kuantitas antara A dan B adalah bagaimana gitu kan. Nah, berarti keuntungannya berapa? Keuntungannya berarti 500.000 ya, 500.000. Nah, 500.000 ini berapa persen dari 2.500.000 ya. Jadi kita A tulisnya A sama dengan T, ini persentase itu berarti X per 100 dikali 2.500.000 itu akan sama dengan 500.000. Oke, maka kita bisa sederhanakan ya teman-teman. Dicoret kosongnya 2, dicoret nolnya 2. Kemudian ini kita coret nolnya 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 gitu kan. Nah, maka X sama dengan 500 dibagi 25. Oke, gampang ya. 50 dibagi 25 adalah 2, ada 0, 1. Jadi 20%. Maka A sama B itu sama yang C. Baik, kita ke soal berikutnya. Oke. Tono menjual buku matematika dengan harga 18.000. Dari hasil penjualan tersebut, Tono mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Berapa harga beli buku sebelum dijual oleh Tono? Kira-kira berapa? Oke. Nah, kalau kita misalnya bingung cara mengerjakannya gitu kan, kita bisa memasukkan ke pilihan jawabannya. Kan dia dapatkan keuntungan 20% dari harga beli ya. Nah, 20% dari 12.000 itu berapa? 20% dari 12.000 itu adalah 2.400 ya. Jadi ini tidak mungkin karena harganya itu 14.400. Kemudian 20% dari 13.000 itu adalah 2.600. Maka ini juga tidak mungkin karena jadinya 15.600. Kemudian kalau yang 14.000 itu 2.800 ya, 20%-nya ini juga tidak mungkin, berarti 16.800 kalau kita jumlahkan, ini kan. Oke, kalau yang ini 14.400 kalau kita jumlahkan. Kalau yang ini 15.600. Nah, kalau yang D ini 20%-nya dari 15.000 itu adalah 3.000. 3.000, maka 15.000 ditambah 3.000 adalah 18.000. 18.000 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Bagaimana kalau misalnya menggunakan rumus? Nah, ini karena dia mendapatkan keuntungan 20%, berarti 100% itu harga pokok ditambah dengan 20% keuntungan, berarti 120% dari harga pokok, harga awal itu adalah
18.000 gitu. Nah, berarti kan kalau 120% itu sebenarnya 120 per 100 gitu kan, sama dengan dikali harga awal sama dengan 18.000. Oke. Berarti kita pindah ruasin, atau bisa disederhanakan dari sini juga bisa, coret-coret gitu kan. Jadi harga awal sama dengan 10-nya pindah ruas ke atas, 18.000 dikali 10 dibagi dengan 12. Oke. Nah, 180 dibagi 12 itu adalah 15. Ya, jadi ini sisa nolnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, seperti itu kalau mengerjakan dengan menggunakan rumus, teman-teman. Rumus cepat ya. Tapi kalau dimasukin ke pilihan jawaban juga boleh-boleh aja sih. Mana yang paling benar? Ya dua-duanya juga benar, tergantung pas kita mengerjakan itu ngehnya atau ngeh cara cepatnya itu yang mana gitu. Yang ini boleh, yang ini boleh. Baik, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. 1 menit ya, karena satu soal itu sekitar 54 detik. Ya, ada yang menjawab C, ada yang menjawab A. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C, ada yang menjawab A juga ya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Haris menjual 1 ekor kambing seharga 3.500.000. Dari hasil penjualannya itu Haris mengalami kerugian sebesar 30%. Harga kambing sebelum dijual Haris adalah, kalau ini mau gak mau harus kita hitung ya. Oke, karena Haris menderita kerugian, berarti si 3.500.000 itu adalah 70% dari harga awal. Kenapa? Karena dia mengalami kerugian. Karena dia mengalami kerugian, berarti ini yang 3.500.000 itu adalah 100% dikurangi 30%. Jadi 70% dari harga awal. Harga awal itu sama dengan 3.500.000. Oke, nah sudah dapat nih 3.500.000, atau sudah dapat, maaf ininya nih, rumus 70%-nya. Langsung saja kita kerjakan nih. Berarti 70 per 100 gitu kan, dikali harga awal sama dengan 3.500.000. Oke, kita sederhanakan, coret-coret, berarti sama dengan 35 0, 0, 0, 0. Ini 10-nya pindah ruas dikali 10 dibagi dengan 7. Oke, kita bisa langsung dibagi aja. 35 dibagi 7 itu adalah 5. Oke, sama dengan 5. 5 sisa nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi harga awalnya itu 5 juta. Maka jawabannya adalah A sama dengan B. Jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, soal di CPNS itu ada perbandingan kuantitatif. Jadi soalnya seperti soal cerita, tapi nanti dimasukkan ke dalam perbandingan kuantitatif. Bisa saja pernyataan di sininya itu adalah tentang statistika. Jadi misalnya ada Anton mendapatkan 95 untuk bahasa Inggris, 70 untuk bahasa Indonesia, 80 untuk matematika, 75 untuk bahasa Sunda, kemudian agar mendapatkan nilai rata-rata 90, berapakah
nilai yang harus Anton dapatkan di mata pelajaran MIPA misalnya ya. Nah, seperti itu di apa itu di soal ceritanya tuh misalnya itu jika Anton ingin dapat rata-rata 90, maka untuk nilai MIPA itu berapa? Nah, di sininya misalnya 85 gitu kan. Nah, perbandingan antara A dan B itu yang mana gitu kan. Jadi gak langsung ke pilihan jawabannya A berapa, B berapa. Jadi dibandingin lagi. Namanya perbandingan kuantitatif. Baik, setelah kita belajar berpusing-pusing dengan angka, mari kita belajar dengan huruf. Tapi kadang kalau logika analisis itu walaupun dengan huruf itu lebih pusing. Nggak kita belajar dulu, nggak susah kok. Oke. Soal yang pertama. Dalam sebuah acara undangan pernikahan, terdapat 8 orang tamu yang duduk dalam 2 baris pada kedua sisi meja. Andi berada di antara Lala dan Ari yang berhadapan dengan Bejo. Reja berada di sebelah Bejo, sedangkan Ari duduk berhadapan dengan Anto dan di antara Andi dan Eko. Jika Nuri duduk di sebelah Anto, siapakah yang berada di antara Reza dan Anto? Oke, baik, mari kita kerjakan bersama-sama ya teman-teman. Jadi yang mana dulu nih? Andi berada di antara Lala dan Ari dan berhadapan dengan Bejo. Jadi kita gambar dulu ya, 8 orang tamu gitu kan, duduk atas bawah aja deh. 8 orang tamu duduk berhadapan di seperti ini ya, di 4 meja berarti ya. Andi berada di antara Lala dan Ari. Oke, saya coba terus dulu di sini ya. Andi berada di antara Lala dan Ari. Saya nggak tahu ya, maksudnya nanti bisa digeser-geser lagi ya. Dan berhadapan dengan Bejo. Oke, kemudian Reja berada sebelah Bejo, sedangkan Ari duduk berhadapan dengan Anto di antara Andi dan Eko. Nah, ini benar nih. Jadi kan Ari itu di antara Andi dan Eko. Berarti Eko berada di sini ya. Eko berada di sini. Kemudian yang depan Ari itu ada Anto. Jika Nuri berada di sebelah Anto, siapakah yang di antara Reza dan Anto? Berarti di sini ada Nuri ya. Ada Nuri. Kemudian di sini ada Reza ya. Reza berada di sebelah Bejo. Berarti Reza di sini. Oke, Reza di sini. Maka jawabannya adalah yang di antara Anto dan Reza adalah Bejo. Oke. Kalau misalnya di awal kita salah nih, misalnya tadinya saya mau mencoba buat salah dulu ya, tapi ternyata benar. Maksudnya misalnya kita nentuan Arinya, misalnya pertama begini, Andi berada di antara Lala dan Ari. Misalnya salah saya segini, Andinya di sini, kemudian di sini ada Lala, di sini ada Ari. Ternyata ada pernyataan Ari duduk berhadapan dengan Anto dan di antara Andi dan Eko. Berarti Ari itu berada di antara Andi dan Eko. Nah, si Ekonya gak kebagian tempat, ya berarti kita geser aja, dihapus aja lagi. Dihapus aja, kita bikin lagi. Berarti di sini ada Ari, kemudian Andi, dan di sini ada Lala, dan di sini ada Eko. Nah, jadi gak apa-apa ya kalau selama proses kemudian kita salah, gak apa-apa, kita ulang lagi aja. Asal jangan pilihan jawabannya yang salah. Baik, apakah terlalu cepat saya menjelaskan tentang logika analisis? Ini tipe soal ini selalu muncul ya saat ujian CPNS, jadi jangan sampai terlewatkan, mungkin 3 atau 4 ya. Kita langsung ke latihan. Oke. Boleh teman-teman kerjakan dulu dalam 1 menit deh. Digambar ya. Nanti teman-teman pas ujian itu dapat kertas dan pensil. Nah, gunakanlah pensil itu untuk menggambar di
logika analisis ini. Jangan hanya untuk hitung-hitungan saja, tapi untuk logika analisis juga pakai aja, gak apa-apa. Baik, ada yang sudah menjawab. Merupakan seperti quiz, tapi udah alhamdulillah hari ini. Tapi kayaknya tadi emang di jam 79 nggak ada. Oke, ada yang sudah menjawab. Yang lain sudah ketemu jawabannya? Oke, ada yang yuk mari kita bahas bersama-sama ya. Kegiatan berkumpul staf perusahaan dimeriahkan dengan permainan membentuk lingkaran dengan 7 pemain. Oke, kita langsung gambar aja nih ada. Kalau tadi 8 ya. Kalau biasanya 8, sekarang 7. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 lah, boleh lah di sini lah. Amir ingin berdekatan dengan Rani, seperti Edi yang ingin berdekatan dengan Gita. Nani selalu ingin diapit oleh Rani dan Gita. Posisi Dito berdekatan dengan Amir. Di antara siapakah Vika berada? Nah, kita langsung tulis aja dulu yang ini nih. Nani selalu ingin diapit oleh Rani dan Gita. Berarti saya misalnya di sini tulis Nani. Nani ingin selalu diapit oleh Rani dan Gita. Oke. Kemudian kita cari yang ada Gitanya atau yang ada Raninya, di yang mana nih? Amir ingin berdekatan dengan Rani. Oke, berarti Amir dengan Rani di sini Amir. Seperti Edi yang ingin berdekatan dengan Gita. Berarti di sini ada Edi. Oke. Nah, apa namanya lagi? Posisi Dito berdekatan dengan Amir. Berarti di sini ada Dito ya. Ya, ini berdekatan walaupun jaraknya jauh, ini sebenarnya berdekatan. Berarti di sini ada Dito. Oke. Maka di antara siapakah Vika berada? Berarti di antara di sini ya. Vika berada di sini. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, ada yang gambarnya beda. Maksudnya gambar beda tuh gambarnya bentuknya beda tapi posisinya sama. Misalnya ada yang nulis naninya di sini di atas gitu, naninya di atas gitu, atau naninya di samping kanan, atau naninya di bawah. Adakah yang menulis seperti itu tapi posisinya itu pasti sama ya teman-teman ya, kalau kita menerjemahkan bahasanya ke dalam bentuk gambarnya. Adakah yang beda atau sama plek-plek gambarnya seperti ini? Kayaknya nggak mungkin ya, ada yang beda ya. Tapi urutannya sama kan teman-teman? Jawabannya Edi dan Dito. Oke. Yuk kita ke soal berikutnya. Oke. Silakan teman-teman kerjakan. Kalau tadi 7 kursi, sekarang ada 8 orang yang duduk saling berhadapan. 1 menit. Udah di timer. Adakah yang sudah ketemu? Jawabannya emang agak susah sih. Oke, ada yang sudah ketemu. Oke, yang lain pelan-pelan aja. Oke, habis waktunya.
1 menit. Oke. Terdapat 8 kursi tersusun melingkar yang akan ditempati 6 mahasiswa dan 2 dosen. Kursi khusus dosen berwarna kuning dan saling berhadapan. JJ duduk di antara Mawar dan Nina. Lala dan Oscar duduk bersebelahan. Oscar duduk berhadapan dengan JJ. Jika Kamil duduk berhadapan dengan Mawar, maka pernyataan yang benar adalah, ini agak cukup susah ya, jadi ini bisa aja garis miring ya, maksudnya ada ini yang belum pas duduknya di mananya. Baik, kita gambar dulu lingkarannya teman-teman. Kita gambar dulu lingkarannya. Ada 8 orang duduk berhadapan, oke. Nah, yang pertama itu ada dosen, kurang bawah ini, di sini aja deh. Dosen 1 ya, dosen 1 lah, dosen 2, seperti itu. Kemudian JJ di antara Mawar dan Nina ya, JJ di antara Mawar dan Nina, berarti boleh di sini nih, JJ ya, di antara Mawar atau Nina, Mawar atau Nina. Oke, berarti di sini juga Mawar atau Nina. Oke, kemudian siapa lagi? Lala dan Oscar duduk tepat berhadapan. Sementara Oscar duduk tepat berhadapan dengan JJ. Oke, di sini ada Oscar. Oke, kemudian yang mana lagi? Lala dan Oscar duduk tepat berhadapan, berarti di sini Lala Oscar duduk bersebelahan. Oke, di sini bisa Lala ya. Bisa Lala. Kemudian Kamil itu duduk berhadapan dengan Mawar. Oke, berarti Mawar bisa di sini. Nah, Kamil bisa di sini. Dan Kamil juga bisa di sini. Oke. Lala juga bisa di sini ya. Oke, jadi yang di sebelah sini, dan sininya belum pasti. Oke. Nah, walaupun belum pasti, teman-teman, kita masih bisa menjawabnya, teman-teman. Nah, yang Kamil duduk di sebelah Lala. Oke, tidak ya. Kenapa? Karena ada Oscar ya, dipisahkan oleh Oscar, berarti yang bukan. Dosen duduk di antara Kamil dan Nina. Nah, bisa nih dosen bisa nah, ini kan dosen duduk di antara Kamil dan Nina ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Kita coba cek satu-satu yang lainnya ya, apakah ada pernyataan yang benar lagi. Lala duduk di sebelah Nina. Enggak ya, Lala itu berseberangan dengan Nina ya, karena berbeda wilayah, beda sisi, berarti bukan. JJ duduk di sebelah Kamil, juga bukan ya. JJ itu di sebelah Mawar atau Nina. Udah jelas-jelas di sini JJ itu duduk di antara Mawar dan Nina, jadi tidak mungkin di sebelah Kamil, jadi bukan. Dosen duduk di antara Nina dan Mawar, nah ini juga bukan ya. Kenapa? Ya udah jelas-jelas yang di antara Nina dan Mawar itu adalah JJ ya, di pernyataannya aja sudah JJ, jadi jawabannya adalah yang B. Jadi teman-teman, jika kita mengerjakan soal ini kemudian belum menemukan posisi duduk pasti ya, masih bingung nih ada 2 orang nih yang duduk di sini, ya udah kerjakan dulu, siapa tahu ada di pilihan jawabannya tanpa harus mengetahui posisi duduk itu dengan pasti ya. Dikerjakan aja dulu ya, mulai aja dulu kalau kata salah satu toko online tuh, Tokopedia ya, toko hijau. Baik, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Ini gampang sih, tidak terlalu sulit seperti yang tadi. Boleh 1 menit dimulai dari sekarang. Harusnya ada waktu di sini ya, tapi kadang waktunya itu mengganggu. Soalnya gerak-gerak. Baik, ada yang sudah menjawab E. Nah, waktu habis ya.
Mari kita kerjakan bersama-sama. Oke, ada yang menjawab lagi ya. Bu Risna sedang mengatur pot-pot bunganya dalam satu deret agar mudah menyiramnya. Bunga mawar berada di posisi paling ujung dan dekat dengan keran air, sehingga akan disiram pertama kali. Bunga sepatu akan disiram setelah bunga melati dan sebelum flamboyan. Bunga kenanga akan disiram setelah kamboja dan sebelum melati. Manakah yang disiram terakhir? Oke. Baik, kita kerjakan bersama-sama. Jadi saya coba ibaratkan di sini itu adalah air keran ya, keran air. Nah, dari depan aja ya, air mengalir dari atas ke bawah. Kemudian bunga mawar berada di posisi paling ujung dan dekat dengan air keran sehingga akan disiram pertama kali. Baik, di sini ada mawar. Oke, mawar. Kemudian yang mana lagi? Bunga sepatu akan disiram setelah bunga melati. Berarti melati dulu ya. Mawar melati gitu kan, melati. Kemudian bunga sepatu. Sepatu itu namanya itu apa ya? Bougainville ya. Atau apa tuh? Itu mah bunga kertas ya, Bougainville mah ya. Atau deh. Kemudian tetapi sebelum flamboyan, berarti sepatu dulu baru flamboyan. Oke. Kemudian bunga kenanga akan disiram setelah kamboja. Berarti kamboja dulu baru kenanga ya. Bolehlah di sini deh saya tulis ini, berarti kamboja setelah kenanga ya. Bunga kenanga akan disiram setelah kamboja, berarti kamboja kemudian kenanga. Dan sebelum melati, oh ini berarti sebelum melati, berarti nyambung ke sini ya. Oke, maaf, berarti di sini ada kenanga dan kamboja. Berarti sudah ketemu ininya ya. Yang disiram paling terakhir itu adalah flamboyan, yang E. Oke. Sip. Ada yang ditanyakan teman-teman sampai sini? Kalau saya kecepatan kasih tahu ya. Karena kalau kelambatan juga takutnya ngantuk teman-teman. Karena belajar itu adalah obat insomnia yang paling ampuh. Baru buka buku langsung ngantuk kadang. Oke, silakan teman-teman kerjakan, dimulai dari 1 menit dari sekarang. Oh, ada yang sudah menjawab baru 20 detik. Oh ya teman-teman, kalau belajar itu kira-kira enaknya sore atau malam ya? Misalnya takutnya kalau sore itu teman-teman masih banyak kegiatan gitu. Apalagi yang punya bocil-bocil, belum mandi, belum nyuapin. Oke, waktunya habis. Malam aja ya? Malam ya, kayak malam ya. Ya saya juga enak malam. Sore itu kayak yang vibes-nya itu gimana ya? Kalau sepakat malam sih boleh lah malam, karena ini kita baru pertama malam ya hari ini, jadi kayak yang adem aja gitu di kepalanya ya. Oke. Dalam suatu kelas, tiap siswa mengambil beragam ekstrakurikuler. Dia menyukai seni tari, tetapi tidak menyukai bela diri karate. Dian dan Yaya hanya menyukai seni tari dan seni lukis. Gita menyukai semua ekstrakurikuler kecuali seni lukis. Anto hanya menyukai ekstrakurikuler bela diri karate. Siswa yang menyukai bela diri karate adalah, berarti kita tulis dulu di sini ya. Mana nih? Dalam suatu kelas, tiap siswa mengambil beragam ekstrakurikuler. Lia menyukai seni tari. Lia itu seni tari dan apa nih? Tetapi tidak menyukai bela diri karate. Oh, yang ditanyakan itu adalah karate ya, yang menyukai bela diri karate. Kebetulan Lia gak ada di sini. Kemudian Dian dan Yaya menyukai seni tari dan seni lukis. Berarti Dian Yaya itu
hanya seni tari lukis ya. Dian dan Yaya. Yaya juga sama, tari dan lukis. Oke, berarti yang ada Diannya coret ya. Ini Dian dan Yaya, bukan Yaya, Yaya, Dian. Udah jawabannya yang A ya, bener ya. Ya jawabannya yang A sih sebenarnya. Kita bisa melakukan eliminasi kalau misalnya ada pernyataan yang tidak tepat. Tapi coba kita kerjakan dulu ya. Gita menyukai semua ekstrakurikuler kecuali seni lukis. Oke, berarti Gita itu menyukai semua ekstrakurikuler, termasuk di dalamnya adalah karate, kemudian seni tari. Kemudian Anto hanya menyukai ekstrakurikuler bela diri karate. Oke, Anto hanya menyukai bela diri karate. Oke, berarti sudah jelas kalau yang menyukai karate itu adalah Gita dan Anto. Jawabannya adalah yang A. Silakan soal berikutnya, ini gampang ya. Stopwatch dimulai. Nah, ada yang sudah menjawab dalam waktu sekitar 40 detik. Enggak deh. 35 detik. Oke, sip. Wah, alarmnya bunyi. Pada saat ujian, ibu guru membentuk deretan tempat duduk. Ada Anto, Budi, Cici, Didi, Edi, dan Fandi sebagai berikut. Anto tidak bersebelahan dengan Budi dan Cici. Didi bersebelahan dengan Cici. Anto dekat dengan Edi dan Edi dekat dengan Didi. Budi dekat dengan Fandi dan Fandi bersebelahan dengan Anto. Cici berada di urutan terakhir. Jadi urutan tempat duduk ke-6 anak adalah, nah teman-teman kebetulan ini soalnya itu ABCD ya namanya tuh, jadi bisa kita inisialkan ya. Kecuali kalau namanya tuh Yoga, Yogi gitu kan, jadi kita tidak bisa menulis inisial. Mungkin inisialnya Yo A dan Yo I, Y A dan Yo I. Oke. Biasanya atau kebanyakan itu kata kuncinya itu ada di pernyataan terakhir. Cici berada pada urutan terakhir. Jadi setelah kita baca dari awal sampai akhir, nah, kata kuncinya ada di urutan terakhir. Jadi saya tulis di sini, Cici berada di urutan terakhir. Nah, kemudian kita cari pernyataan yang ada cicinya. Oke, kira-kira yang mana yang ini ya? Didi bersebelahan dengan Cici. Berarti sini Didi. Kemudian kita cari yang ada Didinya. Oke, Edi dekat dengan Didi. Berarti di sini Edi dekat dengan Didi. Anto dekat dengan Edi. Oke, dan Anto dekat dengan Edi. Oke, kemudian yang mana lagi nih? Iya. Fandi bersebelahan dengan Anto. Oke, berarti di sini ada Fandi. Oke. Budi di dekat Fandi. Berarti di sini ada Budi. Oke. Pas ya, teman-teman. Budi, Fandi, Anto, Edi, Didi, dan Cici. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, Bandung. Gampang ya teman-teman. Jadi kita langsung lihat di urutan terakhir ya. Biasanya patokannya itu ada di pernyataan terakhir. Kemudian kita langsung urutkan. Cukup inisial aja, gak tulis di sini Cici gitu. Akan memperlambat waktu. Oke, silakan teman-teman. Ini kalau yang hobi bola pasti tahu ya cara menghitung klasemen.
Ada yang sudah menjawab B. Cuma saya nggak tahu ya waktunya berapa menit karena saya belum klik start timernya. Ini penggemar bola semuanya mungkin ya yang suka ini. Pada fase grup Piala Champion, Manchester United, Bayern Munchen, AC Milan, dan PSV berada dalam satu grup. Manchester United menang atas Bayern Munchen dan PSV. AC Milan bermain imbang dengan Manchester United dan PSV. Bayern Munchen menang melawan PSV. Pada fase grup ini, AC Milan menempati posisi runner-up dengan nilai 5. Keterangannya, menang mendapatkan 3, seri itu 1, dan kalah itu 0. Klub mana yang dikalahkan oleh AC Milan? Kira-kira klub mana, teman-teman? Jadi begini teman-teman cara mengerjakannya ya. Cukup dengan pernyataan yang mana nih? AC Milan bermain imbang dengan Manchester United dan PSV. Kan ini udah ada kan, orang klubnya aja ada cuma ada 4 kan. Ada MU, kemudian ada Bayern, ada PSV, dan ada AC Milan. Yo, mana ada? Dan ada AC Milan. Dan ada AC Milan. Nah, si AC Milan ini itu seri melawan MU dan PSV kan. Kemudian kalau seri itu kan hanya mendapatkan poin 1, berarti di sini baru mendapatkan poin 2. Ya. Berarti dia poinnya 5, berarti kurang 3 ya. 3 itu berarti AC Milan harus menang melawan Bayern. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Dan dari sini saja sudah ketemu ya. Seri melawan MU dan PSV. Jadi lawan MU dan PSV itu seri, tinggal menyisakan Bayern Munchen. Jadi sebenarnya kalau kita tidak paham bola juga bisa ya. Tapi kalau diteliti lagi sangat sederhana soalnya. Ini AC Milan menang melawan Bayern mungkin pada zaman Shevchenko masih ada ya. Shevchenko, Kakak, Pirlo. Sekarang sih susah. Sulit. Oke, silakan soal berikutnya teman-teman kerjakan. Oke, waktunya saya klik dulu deh biar ada timer. Baik, ada yang sudah menjawab E. Oke, E. Sip. Udah berapa nih? 50 detik. Temu jawabannya yang E. Oke, habis waktunya. Mari kita kerjakan bersama-sama. 6 orang mahasiswa duduk berurutan di depan ruangan seorang dosen yang dijadwalkan memberi bimbingan skripsi. Tika tidak bersebelahan dengan Sandi dan Tantri. Oke, langsung saja ke tips yang tadi ya, karena di pertanyaan itu adalah siapakah yang duduk di urutan kedua. Kemudian pasti 90% lah. Pernyataan yang sudah pasti itu adalah di kalimat terakhir. Tantri duduk di urutan terakhir. Jadi saya langsung saja tulis di sini ada Tantri. Ini nggak bisa dikasih inisial ya. Kenapa? Karena ada Tantri, Tika dan Tantri dan Tika dua-duanya depannya T. Kemudian kita lihat yang mana yang ada Tantrinya. Oke. Di sini ada Nike duduk di dekat dengan Tantri. Berarti di sini ada Nike. Oke. Kemudian yang ada Nike-nya lagi mana? Oke. Jafar duduk di sebelah dengan Nike. Berarti di sini ada Jafar. Oke, saya tulis J aja.
Kemudian yang deduk dengan Zafar itu adalah 3. Oke, 3. Oke. Sandi tidak ingin didahului Hilman dan Hilman bersebelahan dengan 3. Berarti di sini ada Hilman. Kemudian di sini ada Sandi. Oke, Sandi. Maka jawabannya yang urutan kedua adalah yang Hilman. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Kata kuncinya kita temukan di pernyataan yang terakhir. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Oke, ini lebih singkat ya. Soalnya lebih singkat, tapi gak tahu ya cara mengerjakannya apakah lebih rumit atau malah lebih singkat. Baik, ada yang sudah menjawab A dalam waktu 45 detik. Oke. Yuk. Amanda lebih cermat daripada Diana, tetapi lebih ceroboh daripada Dini. Miranda lebih cermat daripada Dini. Pernyataan yang benar adalah, berarti saya tulis di sini itu di sini cermat ya, cermat, kemudian ke sini ceroboh. Oke. Amanda lebih cermat daripada Diana. Berarti ada Amanda dulu. Kemudian lebih cermat daripada Diana. Tetapi lebih ceroboh daripada Dini. Oke, berarti di sini Dini dulu, Dini. Oke. Kemudian ada Miranda lebih cermat daripada Dini. Oke, berarti di sini ada Miranda. Oke. Maka pernyataan yang benar adalah A. Miranda lebih cermat daripada Dini. Bisa ya, langsung kita ketemu yang A. Sip, jawabannya adalah yang A. Kalau yang B, Amanda yang paling cermat bukan. Yang D, Dini dan Bianca sama-sama ceroboh. Bianca nggak ada ya, Bianca ya di sini ya. Bianca dan Amanda paling cepat. Ada nggak sih Bianca di sini? Nggak ada ya. Oh, ada Bianca sih. Maka jawabannya adalah yang A. Apa-apa kali ya, mungkin itu pemeran tambahan. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Oke, ada yang menjawab A. Oke, 7 orang sudah menjawab yang A. Kalau soal kayak gini, kalau kita sudah mulai sih gampang ya. Misalnya kita sudah mulai mengambil pensil, kemudian sudah mulai menuliskan pedagang 1 lebih besar daripada pedagang 2. Oke, langsung udah ketemu kata kuncinya. Gampang deh ya. Lima orang pedagang kebab Turki merek brand ternama menghitung hasil penjualan dalam 1 hari. Pedagang 3 lebih banyak menjual dari pedagang 4, tetapi tidak melebihi pedagang 1. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4, tidak melebihi pedagang 3. Pedagang yang penjualannya terbanyak adalah, baik, di sini ada 5 orang pedagang ya. Di sini ada kalimat pedagang 3 lebih banyak penjualannya dari pedagang 4. Berarti di sini ada pedagang 3 lebih banyak jualannya dari pedagang 4. Tetapi tidak melebihi pedagang 1. Berarti di sini ada pedagang 1. Oke. Penjualan pedagang 2 sama dengan pedagang 4. Oke, berarti penjualan 2 di sini ya.
tidak melebihi pedagang 3. Pedagang yang hasil penjualannya terbanyak adalah, oh jelas ini yang paling banyak adalah yang 1, yang A. Oke. Soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Di timer. Oke, ada yang sudah menjawab D. Dalam waktu 58 detik. Yang lain. Fokus aja teman-teman, nggak usah terburu-buru lagi belajar. Adakah yang sudah ketemu lagi jawabannya? Ada? Mari kita kerjakan bersama-sama. Saat jam istirahat, Dita, Cynthia, Rita, Poppy, Ali, Bagas, Reno, dan Adi makan bersama di kantin sekolah dalam rangka merayakan ulang tahunnya Dita. Mereka duduk di 4 meja yang berderet menempel secara berurutan. Di setiap meja hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan, sedangkan laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja C terletak di paling kiri, meja B terletak di antara meja A dan D. Reno ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Oke, nah kita langsung gambar aja ya teman-teman ya. Oh, seperti yang saya tadi membacanya terlalu cepat ya, karena masih banyak teman-teman yang mengerjakan dan sudah keluar tuh jawabannya ya. Oke, saya aja gambar aja deh. Di sini ada meja ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang mana nih? Meja C terletak di paling kiri. Oke, meja C di sini. Kemudian meja B terletak di antara meja A dan D. Berarti di sini meja B. Oke. Seperti ini pernah dibahas ya sebelumnya ya. Kemudian ini laki-laki, ini perempuan ya. Reno ada di meja D yang letaknya 2 meja di kanan meja A. Berarti 2 meja di kanan meja A ya, di sini ya, meja D. Ini Reno. Karena nggak mungkin meja A yang di sini. Kalau meja A yang di sini sebelah kanannya udah habis. Nah, ini meja A. Cynthia ada di meja C. Oke, berarti di sini Cynthia ya, karena perempuan. Berarti di seberang dari Reno. Dita duduk di kursi kedua sebelah kanan Poppy. Oke, berarti kedua sebelah kanan. Berarti Poppy di sini. Poppy. Nah, 1, 2. Nah, di sini baru Dita. Oke, karena nggak mungkin kalau Poppy di B. Kalau Poppy di B, Dita gak kebagian kursi gitu kan, apalagi Poppy di D ya, Ditanya di mana gitu kan. Kemudian Bagas duduk berhadapan dengan Cynthia. Oke, di sini Bagas. Dan Ali tidak mau duduk bersebelahan dengan Reno. Berarti di sini ada Ali. Oke, maka siswa yang duduk berhadapan di meja B adalah yang belum masuk itu siapa? Adi ya, Adi belum masuk. Perempuannya Rita ya, Rita.
maka yang duduk berhadapan di meja B adalah Adi dan Rita. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, baik teman-teman, adakah yang mau didiskusikan? Kebetulan ini jamnya pas banget ya, 8.59, ada 1 menit lagi. Oke, adakah yang sudah ada pengumuman administrasi? Sepertinya belum ada ya. Ya, panjang soalnya. Berarti sepakat ya, besok jam 7:30. Oke, nanti pengumuman di grup. Sepertinya sih yang gabung di grup sekarang belum hadir semua ya, karena ya masih jauh juga ininya ujiannya. Kemudian bisa jadi sekarang itu long weekend ya. 7:30 malam tadi kesepakatannya malam. Kalau sore banyak yang masih Oh ya teman-teman, Kak mau tanya, kalau TKP itu soalnya panjang, kalau ngerjain langsung baca pilgannya langsung oke nggak sih? Apa harus baca semua soal? Tipsnya gimana? Boleh teman-teman baca langsung pilihan gandanya, tapi itu kalau teman-teman sisa waktunya tinggal sedikit ya. Jadi teman-teman tetap harus baca semuanya. Yang penting teman-teman baca saja pertanyaannya dulu, minimal pertanyaannya ya. Kalau misalnya kan ada narasi panjang banget gitu kan, kemudian di kalimat terakhir itu adalah ada pilihannya, ada pertanyaannya. Nah, baca dulu pertanyaannya. Soalnya kalau misalnya kita baca narasinya dulu, kemudian kita baca pertanyaannya, karena kita kadang akan balik lagi ke sini. Oh, ke narasinya. Oh, ternyata yang ini gitu. Jadi baca saja pertanyaannya dulu. Nah, untuk bagusnya kita manajemen waktu ya. Sebenarnya baca pilihan gandanya saja saya sih tidak menyarankan ya teman-teman, kecuali dalam waktu kepepet ya. Waktu kepepet minimal baca pertanyaannya aja deh, kalimat terakhir, karena kadang ada yang menggocek juga. Oke, kebetulan yang akan saya jelaskan itu adalah manajemen waktu. Dan ada yang bertanya, Bang, infoin lagi urutan soal CPNS dan jumlah soalnya. Langsung saja saya jelaskan mengenai manajemen waktu ya teman-teman ya. Maksudnya cara memanajemennya, mengatur waktunya agar kita cukup waktunya, jangan sampai pas di TKP kita mepet waktunya, tinggal 20 menit mengerjakan 45. Waduh, keteteran itu. Nah, jumlah soal di CPNS itu ada 110 soal. Kemudian 30 soal itu adalah TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, dikerjakan dalam waktu 100 menit. Nah, soal TWK itu mempunyai passing grade itu adalah 65 ya. Jadi teman-teman harus benar itu 13. Benar 13. Nah, saya sarankan ini kita manajemen waktu di sini. Di sini taruhlah saya menaruh waktu 20 menit. 20 menit mungkin sudah dong mengerjakan sekitar 20 soal atau lebih ya, 20 soal. Nah, ketika di waktu di sini di time gitu kan, timernya itu sudah 20 menit, kita loncat saja ke TIU. Misalnya kita baru mengerjakan soal 25, ya udah ke TIU aja dulu, nggak apa-apa tinggal gitu kan. Berarti ada 35 soal TIU. Oke. Passing grade-nya berapa? Passing grade-nya itu ada 85. Nah, minimal benar itu adalah berapa teman-teman? 17 ya. Nah, kita kasih waktu berapa nih? Oke, TU karena hitung-hitungan saya akan kasih waktu 30 menit deh. 30 menit. 30 menit mungkin saya sudah mengerjakan sekitar 30 soal deh. Ya, 30 soal. 30 soal gitu kan. Nah, kalau sudah 30 menit, kita misalnya baru 30 soal, kita langsung losat aja ke TKP, 45 soal TKP. Passing grade-nya itu 166. Berarti yang benarnya itu ya sekitar 35-an lah, 35. Ya, tapi kalau TKP kan ada yang nilainya 4, ada yang nilainya 3 gitu kan. Nah, kita mau taruh berapa menit nih?
Misalnya saya taruhlah di sini adalah 35 menit, bolehlah, kalau atau 40 menit boleh, 40 menit boleh. Nah, sisanya itu kita ada 10 menit kan, 20 tambah 30, 50, 50 tambah 40 itu ada 90, jadi sisanya 10 menit. Nah, 10 menit teman-teman tinggal mengerjakan yang belum sempat teman-teman kerjakan. Jangan sampai misalnya saya di sini 30 menit nih, di TEU itu di TWK itu 30 menit, bolak-balik terus dibaca. Kemudian di TEU ya apalagi hitung-hitungan, di sini 40 menit kita berkulik aja di TEU mengerjakan 35 soal. Ya tinggal 45, sisa waktunya berapa? 30 menit. Ini gak bakal cukup untuk mengerjakan soal TKP ya, bagi yang tulisannya panjang-panjang. Jadi harus di-manage betul-betul waktunya. Terus apa sih yang harus kerjakan dulu? Apakah saya harus mengerjakan TKP dulu? Apakah saya harus mengerjakan TWK dulu? Atau mengerjakan TIU dulu? Kalau menurut saya mah berurutan aja gak apa-apa sih. Tapi kalau teman-teman jagonya TIU dulu, boleh diloncat ke TIU langsung aja ke soal nomor 31 gitu kan, sampai 65. Tapi kan untuk mengklik soalnya juga kan harus ada waktu sepersekian detik ya. Yang nyari di sini kan ada soal 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Kan itu ada beberapa detik untuk mencari gitu kan. Ya sudah aja, langsung aja ke TWK gak apa-apa, asal manajemen waktunya di sini ya. Sip, seperti itu. Ada yangkah yang didiskusikan lagi? Tentu saja tips-tips seperti ini akan saya ulang-ulang ya teman-teman ya. Sambil menunggu pengumuman seleksi administrasi, tidak ada salahnya untuk kita belajar ya, apa yang kita kerjakan sekarang itu akan menentukan hasil kita di yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua lolos CPNS di tahun 2024 dan 2025. Ada lagi yang mau diskusikan? Saya stop rekam dulu ya.